dengan tujuan ingin dilihat banyak orang ya. Tak peduli jika yang melihat itu adalah mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, alangkah beruntungnya nasib kita tidak seperti Korun yang tenggelam ke dalam tanah. Tuhan masih berbaik hati kepada kita yang mungkin masih sering hedon di tengah kesusahan orang banyak ya. Ya palingan cuma karirnya aja yang ditenggelamkan. Halo teman-teman sekalian. Tanggal 2 Maret kemarin saat sidang kabinet paripurna, Presiden mengatakan kepada para bawahannya, pantas saja rakyat kecewa kepada pemerintah karena aparatnya suka jumawa, pamer kekuasaan, pamer harta, dan hedon. Nah teman-teman, di zaman sekarang saat era kemajuan teknologi seperti saat ini, manusia dengan mudahnya bisa pamer harta secara online atau sering kita sebut sebagai flexing. Kalau dulu yang namanya pamer cuma bisa offline ya, atau seenggaknya undang wartawan lah. Sekarang kalau kita mau pamer harta, gampang banget. Tinggal ambil HP, buka akun sosmed, semuanya bisa dilihat oleh orang banyak. Bukan cuma para pejabat, para pesohor di tanah air juga seringkali pamer apa yang mereka miliki di sosial media dan televisi. Mulai dari saldo ATM, mobil mewah, tas dan pakaian, rumah yang baru dibangun dengan dana miliaran, serta traveling mereka ke luar negeri. Nah, pernahkah terpikir kenapa ya orang kita sering banget pamer? Jangankan sekelas artis atau pejabat, yang bukan siapa-siapa aja kadang masih suka update status kalau dia baru beli sesuatu yang dianggap orang sebagai simbol kesuksesan. Misalnya baru beli mobil atau beli motor ber-cc besar ya. Teman-teman di sini mungkin pernah nonton video saya yang berjudul Penikmat Berita Buruk Itu Bernama Kita. Pasti tahu ya. Kita yang namanya manusia memang makhluk sosial. Manusia cenderung tertarik pada kesuksesan atau apapun yang dimiliki oleh orang lain yang dianggap status sosialnya lebih tinggi darinya. Ketika seorang artis yang diidolakan banyak fans memposting sesuatu yang mungkin orang lain anggap sebagai pamer, tapi bagi fansnya hal itu mungkin sebagai tolak ukur kesuksesan ya. Bahkan jauh sebelum era informasi seperti saat ini, sejak dulu berita-berita selebriti di televisi sudah sering menayangkan kepada publik seperti apa kehidupan para seleb yang beberapa dari mereka punya banyak harta ya. Apalagi sekarang, selain di TV, masyarakat kita juga dihajar di sosial media, baik itu TikTok, Instagram, Twitter, dan sebagainya soal kehidupan para pesohor di tanah air. Nah, menjadi masalah jika hal yang demikian itu juga dilakukan oleh orang yang disebut pejabat. Ketika pejabat publik yang gajinya diperoleh dari uang rakyat, dari pajak rakyat, tapi kehidupan para pejabat terkesan melebihi kehidupan rakyat, bahkan mewah serta bergelimang harta.
Apalagi kasus kemarin yang pamer harta malahan anak dari pejabat, bukan dari pejabat itu sendiri ya. Pantas jika rakyat bertanya-tanya, dari mana uang yang diperoleh pejabat itu hingga mereka mampu membeli barang-barang mewah serta punya harta sampai miliaran rupiah. Apakah pantas di tengah kondisi masyarakat kebanyakan di luaran sana yang mereka mencari uang untuk makan saja sehari-harinya ya, harus bekerja begitu keras, tapi di sisi lain pejabatnya malah hidup bergelimang harta. Terakhir teman-teman, coba kita bandingkan sikap hedonisme antara Qorun di zaman dahulu dengan public figure, entah dia pejabat atau seleb di zaman sekarang ya. Teman-teman tahu yang namanya Qorun ya. Dia adalah Crazy Rich yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qorun adalah orang yang super kaya. Saking kayanya, dia punya banyak lemari besi, tempat penyimpanan hartanya. Kalau sekarang berangkas lah ya. Nah, setiap lemari besinya punya kunci. Kalau kunci-kuncinya saja dikumpulkan, bisa berpeti-peti. Setiap peti berisi kunci, jika mau diangkat, maka butuh 4 orang berbadan besar. Nah, itu baru kunci lemari besinya saja ya. Bisa dibayangkan bagaimana isi dari lemari besinya. Sudah pasti melimpah ruah. Tapi sayang, Qorun punya sifat hedon dan dia juga sering pamer harta. Walaupun kehidupan umat Nabi Musa yang lain masih banyak yang miskin. Karena kesombongannya, Tuhan tenggelamkan Qorun bersama hartanya ke dalam tanah. Nah, menjadi aneh jika di zaman sekarang mungkin ada dari kita yang hartanya tak sebanyak Qorun, tapi hedon dan sering pamer di sosial media dengan tujuan ingin dilihat banyak orang ya. Tak peduli jika yang melihat itu adalah mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, alangkah beruntungnya nasib kita tidak seperti Qorun yang tenggelam ke dalam tanah. Tuhan masih berbaik hati kepada kita yang mungkin masih sering hedon di tengah kesusahan orang banyak ya. Ya palingan cuma karirnya aja yang ditenggelamkan. Demikian, mohon maaf sebelumnya dan terima kasih teman-teman semua.